Setiap pagi, aku melihat pantulan diriku di cermin. Dan selalu tersenyum. Kemeja mahal. Jam tangan berkelas. Dan rencana besar yang kutulis sejak di bangku kuliah. Bagiku, kesuksesan adalah angka, saldo yang naik, bonus bulanan, dan kopi pagi yang kuseduh sendiri, di apartemen tinggi yang sunyi. Di ruang rapat, aku bicara. Dan semua mendengar. Mereka mengangguk, mencatat, dan memuji. Aku merasa tak tergantikan. Dari balik jendela mobil, aku melihat mereka, penjual kaki lima, pemulung, anak jalanan. Kadang ku heran. Kenapa mereka memilih hidup seperti itu? Trotoar kota ini seperti panggung. Semua bergegas. Semua sibuk. Dan aku berjalan cepat, kepala tegak, seolah dunia tahu siapa aku. Tapi malam ini, entah kenapa, diam itu terasa berbeda. Aku menatap kota dari balkon, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kosong. Hari itu aku datang lebih pagi. Langit masih malu-malu menampakkan birunya. Tapi di depan gerbang kantor, seseorang berdiri, dan itu bukan karyawan. Dia, seorang pria tua dengan pakaian lusuh, tubuh kurus, dan sebuah karung di bahunya, berdiri diam. Seolah sedang menunggu sesuatu. Mataku dan matanya bertemu. Aku mengernyit, bertanya dalam hati, apa yang dia cari di tempat seperti ini? Satpam menoleh ke arahku, seolah ingin tahu apa aku terganggu. Aku hanya menggeleng cepat, ingin semuanya segera berlalu. Aku melangkah masuk, tapi sempat menoleh lagi. Dia masih di sana. Tegak. Diam, dan tetap menatap ke arahku. Entah kenapa, langkahku terasa berat pagi itu. Bukan karena tugas kantor. Tapi karena sebuah tatapan yang tak ku mengerti. Esoknya, dia kembali lagi. Masih berdiri di titik yang sama. Dengan sabar. Dengan wajah yang sama ramahnya. Lalu, dia bicara. Pak, bolehkah saya minta seteguk air? Suaranya lemah, tapi tak meminta dengan paksa. Hanya, berharap. Aku mendengus pelan. Air? Maaf, saya bukan lembaga sosial. Ucapanku dingin, dan kutinggalkan dia tanpa menoleh. Dia menunduk. Tidak marah. Tidak mengeluh. Hanya memutar badan, dan melangkah pelan menjauh. Kupikir aku akan merasa puas setelah itu. Tapi saat ku buka laptop dan mulai bekerja, pikiranku justru kacau. Kenapa aku kesal? Bukankah aku berhak menolak? Tapi, mengapa hatiku terasa seperti baru saja kehilangan sesuatu? Lembur hingga malam bukan hal baru bagiku. Tapi malam itu, tubuhku terasa aneh. Seperti, terlalu kosong. Aku keluar kantor sendirian. Jalanan sudah sepi. Lampu kota temaram. Dan dadaku terasa makin sesak. Kakiku goyah. Nafasku berat. Dunia berputar. Lalu semuanya gelap. Aku tak tahu berapa lama aku tergeletak di aspal dingin itu. Tapi seseorang datang. Seseorang yang tak pernah kupedulikan. Suara itu samar tapi familiar. Pak, bangun, Pak, aku mengenal suara itu. Suara yang dulu kupandang rendah. Dan ketika kubuka mata, aku tak berada di rumah sakit. Aku ada di tempat yang asing, hangat, dan penuh kasih. Aku terbangun perlahan. Atap seng. Bau kayu basah. Dinding dari triplek. Di mana aku? Seorang lelaki tua duduk di dekatku, mengaduk bubur di atas tungku kecil. Pakaiannya kumal, tapi senyumnya hangat. Itu dia, pemulung yang pernah kuusir dengan ucapan sinis. Dan kini, dia yang merawatku. Kamu pingsan, nak? Aku nggak tega ninggalin. Ucapnya pelan, sambil menyodorkan semangkuk bubur. Tanganku gemetar saat menerima mangkuk itu. Bukan karena lapar, tapi karena malu. Aku menatapnya. Ingin bertanya, kenapa? Tapi yang keluar dari mulutku justru air mata. Kenapa Bapak mau nolong saya? Itu kalimat pertama yang berhasil keluar dari mulutku. Dia tersenyum, lalu berkata, kalau orang jatuh, ya ditolong, nak.
bukan dilihat doang. Sederhana. Tapi perkataannya menusuk lebih dalam dari semua nasihat hidup yang pernah kudengar. Dulu saya punya warung kecil sama istri. Tapi hidup kadang gak sesuai rencana, katanya sambil tertawa kecil. Ia tak menyalahkan takdir. Tak mengeluh. Padahal ia kehilangan banyak. Tapi tetap bersyukur. Saat itu, aku sadar, selama ini aku sibuk mengejar hidup, tapi lupa cara menjadi manusia. Malam itu aku tidur di tikar tipis. Tanpa AC. Tanpa selimut tebal. Tapi tubuhku terasa hangat. Pagi datang dengan aroma kopi hitam yang diseduh di panci penyok. Rasanya, jauh lebih nikmat dari kopi mahal di kafe elit. Aku hanya duduk, diam, menatap langit dari celah atap seng. Rasanya, damai. Tenang. Nyaman. Pak Karyo duduk di sampingku. Tak banyak bicara. Tapi kehadirannya cukup untuk membuatku merasa, tak sendiri. Kupandangi gubuk itu. Tak ada hiasan. Tak ada AC. Tapi ada satu hal yang tak kumiliki di apartemenku, kehangatan hati. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin cepat kembali ke dunia sempurnaku. Setelah pulih, aku pamit. Tapi langkahku terasa berat. Rasanya ada yang tertinggal di gubuk itu. Sesampainya di apartemen, semuanya terasa dingin. Meja makan kosong. TV menyala tanpa suara. Aku duduk dalam hening. Keesokan harinya, aku kembali ke tempat itu. Tapi Pak Karyo tak ada. Aku mencarinya, seperti orang hilang arah. Aku bertanya pada pedagang kaki lima. Pada satpam. Pada pemilik warung. Hingga akhirnya, seseorang menunjuk ke arah kolong jembatan. Di sana, kulihat sosok yang familiar itu. Dia terkejut melihatku membawa roti dan termos. Loh, kamu balik? Katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. Saya belum sempat bilang terima kasih waktu itu, Pak, kataku pelan. Dan senyumnya menjawab segalanya. Boleh saya ikut, Pak? Tanyaku saat dia hendak mendorong gerobaknya. Dia tertawa. Ikut ngai sampah? Kami berjalan menyusuri gang sempit. Mendorong gerobak, memungut kardus dan botol. Tanganku kotor. Tapi hatiku bersih. Anak-anak kecil menyapa Pak Karyo dengan gembira. Mereka memanggilnya, kakek roti. Dia membalas sapaan itu dengan canda. Warga sekitar menyambutnya hangat. Tak ada rasa malu. Tak ada rasa takut. Semua seperti keluarga. Aku belajar sesuatu hari itu. Hidup yang sederhana bukan berarti hidup yang menyedihkan. Kadang justru, lebih hidup. Aku, yang dulu takut kotor, kini belajar merendah. Bukan merendahkan diri, tapi merendahkan hati. Beberapa minggu kemudian, aku mengajar anak-anak jalanan di taman. Tak dibayar. Tapi aku merasa paling kaya. Pak Karyo membagikan nasi bungkus seperti biasa. Tapi hari itu, dia mengenakan baju baru. Hadiah kecil dariku. Di kantor, aku tak lagi mengejar angka. Aku mulai bicara tentang empati. Tentang nilai. Tentang manusia. Teman-teman kantorku mulai ikut berbagi. Bukan hanya harta, tapi waktu. Senyum. Perhatian. Sore itu, aku duduk di bawah pohon bersama Pak Karyo. Kami tertawa. Tak bicara soal masa lalu. Hanya hari ini, dan rasa syukur. Dan saat aku tersenyum, bukan karena aku kaya, tapi karena aku akhirnya mengerti, apa itu bahagia.